Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vila Bandrunwadi, nomor pasien 11. Saya di sini akan mempresentasikan hasil praktik pasar modal saya. Jadi ada 4 emiten yang saya beli sahamnya. Saya memilih emiten ini dari sektor infrastruktur dan logistik karena kedua sektor ini cenderung stabil dan masih memiliki peluang pertumbuhan. Yang pertama yaitu PT Semen Indonesia dengan kode saham SMGR. Saya memilih SMGR karena perusahaan ini termasuk emiten besar dan stabil. Pergerakan harganya tidak terlalu ekstrem sehingga lebih aman untuk belajar trading. Selain itu likuiditasnya tinggi, jadi proses jual beli lebih mudah. Lalu yang kedua yaitu dari PT Pansara Samudra Transport Tbk dengan kode saham PSAT. PSAT saya pilih karena perusahaan ini bergerak di bidang logistik dan sektor ini terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas pengiriman barang. Harga PSAT juga masih cukup terjangkau dan sering menunjukkan pergerakan yang menarik. Jadi menurut saya PSAT mempunyai peluang untuk naik ketika ada momentum. Lalu yang ketiga yaitu PT Trimitra Trans Persada Tbk dengan kode saham Blok. Saya memilih emiten ini karena valuasinya termasuk murah dan sering menjadi pilihan trader ketika volume mulai meningkat. Selain itu, Blok juga masih di sektor logistik. Jadi peluang naiknya meningkatkan aktivitas. Jadi peluang naiknya itu belum masih. Jadi peluang naiknya menunjukkan perkembangan kebutuhan transaksi dan distribusi. Walaupun resikonya lebih tinggi, Blok bisa memberikan potensi keuntungan yang lebih besar jika momentumnya tepat. Lalu yang terakhir yaitu ada PT Chandra Daya Investasi Tbk dengan kode saham CDIA. CDIA saya pilih karena saham ini cukup aktif setelah IPO. Biasanya saham yang baru IPO punya pergerakan harga yang lebih dinamis sehingga lebih menarik untuk dicoba dengan metode trading swing. Selain itu perusahaan sedang dalam fase ekspansi, jadi ada kemungkinan muncul momentum positif dari sentimen pasar. Ini ada beberapa indikator yang saya gunakan. Yang pertama yaitu exponential moving average. Saya menggunakan MA5 dan MA20 untuk melihat arah pergerakan harga dalam jangka pendek. MA5 menunjukkan pergerakan harga yang sangat cepat, sedangkan MA20 lebih lambat dan menggambarkan tren pendeknya. Ketika MA5 berada di atas MA20, biasanya itu tanda harga sedang dalam kondisi naik dan menjadi sinyal bagus untuk masuk. Sebaliknya kalau MA5 turun dan memotong MA20 dari atas, itu tandanya momentumnya mulai melemah dan sehingga saya bisa bersiap untuk keluar. Lalu yang kedua yaitu stochastic RSI. Indikator ini saya gunakan untuk melihat apakah harga sudah kelebihan naik atau kelebihan turun. Jika berada di area bawah berarti harga sudah oversold dan berpeluang naik. Jika berada di area atas berarti overbought dan berpotensi turun. Lalu yang ketiga yaitu volume. Volume saya gunakan untuk memastikan apakah pergerakan harga kuat atau lemah. Harga yang bergerak dengan volume besar berarti lebih kuat. Saya hanya entry kalau volumenya mendukung agar resikonya lebih kecil. Yang pertama saya membeli SMGR karena grafiknya menunjukkan tanda awal pembalikan arah. Volume mulai meningkat, artinya ada minat beli yang masuk. MA5 juga mulai naik mendekati MA20, menandakan munculnya momentum kenaikan. Ditambah beberapa candle hijau yang muncul berturut-turut, saya melihat SMGR sedang mulai bergerak ke arah tren naik. Lalu selanjutnya saya membeli PSAT karena harganya memantul dari area bawah ke area atas. Dan indikator teknikal mendukung adanya peluang kenaikan.
Stok RSI mulai bergerak naik dari area jenuh jual, menandakan momentum mulai membaik. Selain itu muncul candle hijau dengan volume yang meningkat, sehingga memberikan konfirmasi bahwa ada buyer yang masuk. Kondisi ini membuat PSAT menarik untuk diambil di momen tersebut. Lalu selanjutnya, saya membeli blok karena indikator teknikal menunjukkan mulai ada momentum setelah masa penurunan, yaitu stok RSI mulai bergerak naik dari posisi jenuh jual dan muncul candle hijau pertama setelah turun lama. Ini menjadi tanda bahwa penurunan mulai melemah dan ada peluang rebound karena harganya juga berada di area support. Saya melihat titik ini cukup bagus untuk mencoba masuk. Selanjutnya, lalu yang selanjutnya itu saya membeli CDIA karena saat itu harganya sudah turun cukup jauh dan mulai menunjukkan tanda-tanda akan berbalik naik. Indikator stok RSI berada di area bawah dan mulai naik, yang berarti harga sudah murah dan berpotensi memantul ke atas. Tekanan jual juga mulai berkurang, terlihat dari candle yang mengecil. Dengan kondisi seperti itu, saya melihat peluang untuk entry di harga bawah. Lalu selanjutnya, ya, selama saya melakukan praktik pasar modal, saya mengalami beberapa kendala yang cukup mempengaruhi hasil akhir. Tantangan besar adalah ketepatan waktu dalam mengambil posisi karena harga bergerak sangat cepat sehingga sedikit terlambat saat masuk ataupun keluar bisa langsung mengubah hasil transaksi. Dan itu beberapa saham yang dipilih memiliki volume transaksi yang rendah sehingga proses jual beli tidak selalu mulus dan terkadang membuat saya tertahan di posisi yang kurang menguntungkan. Penggunaan indikator teknikal juga belum sepenuhnya matang, sehingga beberapa sinyal yang muncul tidak bisa saya manfaatkan dengan optimal. Tambah lagi dengan kondisi pasar yang berubah akibat sentimen dan berita sering membuat pergerakan harga menjadi tidak terduga. Kombinasi kendala ini menunjukkan pentingnya pemilihan saham yang lebih selektif, disiplin strategi dan evaluasi rutin terhadap cara saya membaca indikator. Selanjutnya, lalu kesimpulan. Selama proses trading saya mulai memahami bagaimana pergerakan harga bekerja di pasar dan bagaimana indikator teknikal membantu menentukan keputusan. Dari beberapa transaksi yang dilakukan, hasilnya beragam. Seperti SMGR memberikan keuntungan sementara blok justru menimbulkan kerugian. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa setiap saham memiliki karakteristik dan risiko masing-masing. Meskipun ada posisi yang rugi, pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting bagi saya untuk pemilihan saham, sehingga momentum masuk dan keluar dan pentingnya memperhatikan likuiditas. Secara keseluruhan, aktivitas trading ini memperkuat kemampuan saya dalam membaca charts, mengelola risiko, serta mengevaluasi strategi agar lebih efektif di transaksi berikutnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Syahrul. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Syahrul Fajriansyah, absen 15. Pertanyaan saya itu, dari semua emiten yang kamu pilih, mana menurutmu yang paling beresiko yang kamu beli? Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Syahrul. Jadi dari semua emiten yang saya beli, ada satu emiten yang menurut saya paling beresiko, yaitu emiten blok. Karena selain volumenya yang tidak selalu stabil, emiten ini memiliki potensi resiko yang lebih tinggi. Jadi dibandingkan emiten besar seperti SMGR, emiten blok ini lebih beresiko. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Satya. Oke, baik, sebelumnya kenalkan, nama saya Satya Adi Pramana. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kamu untuk menentukan kapan harus keluar dan kapan harus masuk di suatu emiten? Oke, terima kasih pertanyaannya, Satya. Jadi untuk menentukan kapan harus masuk dan kapan harus jual, yaitu saat
masuk itu kita harus melihat indikator yang saya pakai, yaitu saat ketika MA5 memotong MA20 ke atas yang menunjukkan bahwa akan terjadi tren naik. Lalu jika stok RSI juga sudah berada di area jenuh jual, lalu lihat juga volume, apakah volumenya besar atau tidak. Lalu untuk waktu jual, saya menjual ketika harga mendekati garis resistance yang pada saat itu RSI mulai overbought atau harga atau garis MA5 memotong MA20 ke bawah yang menandakan akan terjadi tren menurun. Oke, terima kasih Bila. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.